Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari salah satu ilmu yang sangat penting dalam memahami manusia dan kebudayaan, yaitu antropologi. Yuk kita mulai pembelajarannya dengan semangat! Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi manfaat antropologi dalam mengkaji tentang kesamaan dan keragaman budaya, agama, religi atau kepercayaan, tradisi, dan bahasa. 2. Menerapkan konsep-konsep dasar dan keterampilan antropologi dalam memahami keragaman budaya, agama, religi atau kepercayaan, tradisi, dan bahasa unsur-unsurnya yang ada di masyarakat. Ketiga, menguraikan proses internalisasi nilai-nilai budaya sebagai pembentuk kepribadian dalam pembangunan karakter setiap individu. Apa itu antropologi? Antropologi adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Menurut William A. Haviland, antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Selanjutnya adalah cabang ilmu antropologi. Cabang ilmu antropologi terbagi menjadi dua bagian, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik mempelajari manusia sebagai organisme biologis yang melacak perkembangan manusia menurut evolusinya dan menyelidiki variasi biologisnya dalam berbagai jenis atau spesies. Keistimewaan apapun yang dianggap melekat ada pada dirinya yang dimiliki manusia. Mereka digolongkan dalam binatang menyusui, khususnya primata. Dengan demikian, para antropolog umumnya mempunyai anggapan bahwa nenek moyang manusia itu pada dasarnya adalah sama dengan primata lainnya, khususnya kera dan monyet. Antropologi fisik terbagi menjadi dua. Yang pertama, somatologi. Mempelajari tentang terjadinya aneka ragam jenis manusia dipandang dari ciri-ciri fisik tubuhnya atau fenotip maupun yang tidak tampak atau genotip. Yang kedua, paleoantropologi. Mengkaji tentang asal-usul terjadinya manusia dengan menggunakan fosil yang telah membantu sebagai objek. Selanjutnya, antropologi budaya. Antropologi budaya memfokuskan perhatiannya kepada kebudayaan manusia ataupun cara hidupnya dalam masyarakat. Menurut Haviland, cabang antropologi budaya ini dibagi-bagi lagi menjadi 3 bagian, yakni arkeologi, antropologi linguistik, dan etnologi. Antropologi budaya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada prehistori, mempelajari sejarah perkembangan dan penyebaran semua kebudayaan manusia di bumi dalam zaman sebelum manusia mengenal huruf. Yang kedua ada etnolinguistik, ilmu yang mempelajari, cari, dan tata bahasa berbagai suku bangsa serta persebarannya. Suatu bagian ilmu yang pada asal mulanya berkaitan sangat erat dengan ilmu antrologi. Lalu yang ketiga ada etnologi, ilmu yang mempelajari tentang asas-asas kemanusiaan melalui pengkajian tentang kebudayaan berbagai suku bangsa yang tersebar di muka bumi. Lalu yang keempat ada etnopsikologi, mengkaji tentang masalah kepribadian bangsa. Ilmu antropologi memberi sumbangan untuk masyarakat dalam hal menjelaskan proses-proses perubahan kebudayaan atau culture change. Selanjutnya adalah konsep antropologi. Konsep antropologi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kebudayaan atau kultur, yang kedua difusi kebudayaan, dan yang ketiga kompleks kebudayaan. Yang pertama kita bahas adalah kebudayaan atau kultur. Pada tiap disiplin ilmu sosial terdapat konsep kebudayaan yang didefinisikan menurut versi yang berbeda-beda. Kebudayaan adalah konsep yang paling esensial dalam antropologi budaya. Dan semua konsep-konsep yang lain dalam antropologi budaya pasti berkaitan dengan kebudayaan. Oleh karena itu, konsep kebudayaan perlu mendapat perhatian khusus. Yang kedua adalah difusi kebudayaan. Difusi kebudayaan adalah proses tersebarnya unsur-unsur kebudayaan
dari satu daerah kebudayaan ke daerah kebudayaan lain. Yang ketiga, ada kompleks kebudayaan. Seperangkat unsur kebudayaan yang mempunyai keterkaitan fungsional satu dengan yang lainnya disebut kompleks kebudayaan. Sistem perkawinan pada masyarakat Indonesia adalah sebuah contoh kompleks kebudayaan. Selanjutnya adalah pendekatan antropologi. Studi kebudayaan adalah sentral dalam antropologi. Bidang kajian utama antropologi adalah kebudayaan dan dipelajari melalui pendekatan. Berikut 3 macam pendekatan utama yang biasa dipergunakan oleh para ilmuwan antropologi, yaitu pendekatan holistik, pendekatan komparatif, dan pendekatan historik. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan holistik. Kebudayaan dipandang secara utuh. Jadi, pendekatan holistik dalam konteks budaya berarti memahami dan menganalisis kebudayaan sebagai suatu kesatuan yang utuh, di mana berbagai aspeknya saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain, bukan sebagai elemen yang terpisah. Lalu yang kedua ada pendekatan komparatif, kebudayaan masyarakat praksara. Pendekatan komparatif juga merupakan pendekatan yang unik dalam antropologi untuk mempelajari kebudayaan masyarakat yang belum mengenal baca tulis atau praksara. Masyarakat praksara yang hidup di daerah-daerah terpencil merupakan laboratorium bagi para ilmuwan antropologi. Lalu yang ketiga ada pendekatan historik, yaitu pengutamaan asal-usul unsur kebudayaan. Pendekatan historik dalam antropologi budaya menekankan pada asal-usul dan perkembangan unsur-unsur kebudayaan dari waktu ke waktu. Pendekatan ini berupaya melacak jejak sejarah suatu unsur budaya untuk memahami bagaimana ia terbentuk, berubah, dan menyebar. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat kebudayaan sebagai hasil dari proses sejarah yang panjang dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan antropologi. Antropologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami dan memecahkan masalah-masalah pendidikan dengan analisis berdasarkan konsep-konsep dan pendekatan antropologi. Tujuan mempelajari sosiologi pendidikan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari sejarah terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua, untuk mempelajari sejarah terjadinya berbagai bahasa manusia di seluruh dunia dan penyebarannya. Yang ketiga, untuk mempelajari masalah terjadinya persebaran dan perkembangan berbagai kehidupan di seluruh dunia. Dan yang keempat, untuk mempelajari masalah dasar kebudayaan dalam kehidupan manusia dari suku bangsa yang tersebar di muka bumi sampai sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh, baik fisik maupun budayanya. Ilmu ini membantu memahami keragaman budaya, bahasa, dan tradisi melalui pendekatan holistik, komparatif, dan historis. Dengan memahami konsep-konsep seperti kebudayaan, enkulturasi, dan etnosentrisme, siswa diharapkan dapat menghargai perbedaan, bersikap toleran, dan turut membangun masyarakat Indonesia yang rukun dan damai. Ayo kita latihan. Pertanyaan pertama. Menurut William A. Haviland, antropologi adalah A. Ilmu tentang perilaku sosial modern manusia. B. Ilmu yang berfokus pada sejarah peradaban manusia modern. C. Studi tentang umat manusia untuk menyusun generalisasi dan memahami keanekaragaman. D. Cabang sosiologi yang mempelajari budaya lokal. Jawabannya adalah C. Studi tentang umat manusia untuk menyusun generalisasi dan memahami keanekaragaman. Pertanyaan kedua. Salah satu pendekatan antropologi yang menekankan pentingnya memahami budaya secara utuh dan menyeluruh disebut A. Pendekatan komparatif. B. Pendekatan simbolik. C. Pendekatan historis. Dan D. Pendekatan holistik. Jawabannya adalah D. Pendekatan holistik. Pertanyaan ketiga. Cabang antropologi yang mempelajari manusia sebagai organisme biologis disebut A. Antropologi fisik.
B. Antropologi budaya, C. Etnolinguistik, dan D. Etnologi. Jawabannya adalah A. Antropologi fisik. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.